karena dia hidup untuk kita semua. Dialah keselamatan, dialah juru selamat yang satu-satunya patut kita tinggikan. Dialah raja di atas segala raja. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Saya bangkit berdiri.
Kristus oleh darah anak domba. Terlalu besar kasih Tuhan kepada kita, Dia buktikan lewat pengorbanannya di kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menggantikan kami mati dan bangkit. Engkau bangkit untuk kami semua. Kami akan memperoleh keselamatan dan hari depan yang penuh dengan keberkatan. Terima kasih Tuhan. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
berdiri di sana antara langit dan bumi. Harusnya kami yang dipakukan di kayu salib. Harusnya kami yang menerima segala hinaan dan ejekan itu. Tetapi Engkau menggantikan kami di kayu salib karena cintamu yang besar, karena kasihmu yang besar atas kami. Kami mensyukuri anugerah yang kami terima dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati, mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia sampai pada akhirnya. Sehingga pengorbananmu di kayu salib tidak menjadi sia-sia bagi kami, tetapi sungguh-sungguh kami mengalami kasih karunia itu dalam hidup kami, dan kami tetap taat dan setia sampai pada akhirnya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Bapak Ibu pelayanan hari ini. Selamat Hari Paskah. Hari ini baru ucapkan selamat Hari Paskah. Jangan kemarin hari Jumat. Kemarin hari Jumat saya terima banyak ucapan. Ada yang bilang selamat Jumat Agung, tapi ada yang bilang selamat Paskah. Kalau hari Jumat selamat Jumat Agung, ya. Kalau hari ini benar selamat Paskah, kebangkitan Yesus. Oke, kita akan membaca bersama-sama dari Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Matius pasal 28 Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Amin. Kita membaca bersama-sama dan saya akan membaca bagian firman Tuhan di ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu Saudara menyambungnya di ayat yang genap dan ayat 15. Kita akan membacanya bersama-sama. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini terdengar oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak
Bersama-sama mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Yang dikatakan orang yang berbahagia, kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu, sudah 2 minggu berturut-turut, ada dalam persekutuan, sebuah persekutuan pemuda, dan saya bersama dengan mereka di sana. Terus anak-anak muda ini, mereka tanya kepada saya, komsel kecil Bapak Ibu Saudara, mereka tanya sama saya, kebetulan saya mengajar mereka. Kemudian mereka bertanya kepada saya begini, Bu, mereka panggil saya Ibu soalnya, Bu, teman-teman saya tuh, kan kita mau ngerayain Paskah tuh di sekolah. Teman-teman saya bilang, ngapain kalian percaya sama Tuhan Yesus? Bukan Yesus yang disalibkan itu orang lain. Allah menggantikannya, bukan dia yang disalibkan. Dan gak ada dia bangkit dari antara orang mati. Kalau bilang orang yang mati itu, dia mati enggak sebenarnya. Murid-murid dia bangkit enggak sebenarnya. Murid-muridnya yang curi dia. Ada versi yang lain lagi. Versi yang kedua, versi yang pertama bilang bukan dia yang mati. Yang versi yang kedua bilang dia mati, tapi bukan dia yang bangkit. Dia gak pernah bangkit. Karena pada saat itu murid-murid dia yang mencuri dia. Dan versi yang kedua ini ternyata juga ada di antara cerita anak-anak murid ini. Waktu saya membaca bagian firman Tuhan ini di ayat yang 15 dan dikatakan begini, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Memang sudah sejak semula cerita untuk memutarbalikkan fakta bahwa kebangkitan Yesus itu adalah bohong, adalah hoax, adalah berita yang tidak benar itu dunia ingin lakukan supaya banyak orang yang tidak percaya dan menerima dia, supaya keselamatan yang Tuhan izinkan, keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita di kayu salib dengan pengorbanannya tidak diterima. Saya bilang itu bohong, berita bohong, hoax, murid-muridnya kok. Dan ini ternyata kebohongan yang dilakukan oleh para imam. Para imam itu siapa? Rohaniawan. Di sini bilang para imam kepala. Rohaniawan Yahudi pada saat itu, mereka justru bersepakat untuk melakukan kebohongan ini. Tapi di dalam bagian firman Tuhan itu kita baca bersama dengan jelas dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 bahwa kejadian ini bukan sesuatu yang hoax, bukan sesuatu yang bohong. Kebangkitan Yesus adalah fakta. Fakta sejarah yang akan kita renungkan hari ini. Memang pada saat itu gempar Bapak Ibu. Gempar, karena saksi matanya bukan hanya dari murid Yesus, tapi serdadu-serdadu Romawi. Serdadu-serdadu Romawi itu bukan orang yang percaya pada Tuhan. Tapi coba kita lihat pada saat Yesus mati di kayu salib. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Peristiwa yang terjadi pada saat Yesus mati dan kepala pasukan Romawi dan prajurit-prajurit yang menyaksikan hal itu, mereka sudah ketakutan, mereka sudah gentar, dan mereka mengakui dengan mulut mereka, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan kejadiannya terjadi untuk kedua kalinya. Kebangkitan Yesus pada saat pagi-pagi, benar ceritanya seperti itu yang tadi kita baca kan? Saat Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka sudah mempersiapkan semua, kalau kami bahasa kami bilang rampai, di sini bilang namanya apa ya? Untuk melayat ziarah ke makam Yesus. Tapi baru sampai di kuburan Yesus, mereka melihat sebuah kejadian
biasa, Bapak Ibu. Kalau orang biasa gentar, biasa. Tapi ini tentara-tentara Romawi yang sudah terlatih, sangat terkenal kekuatan dan ketangguhan tentara-tentara Romawi di masa itu. Mereka bukan orang-orang yang cemen, bukan orang-orang yang lihat masalah langsung mundur. Mereka orang-orang yang sangat berani. Tapi firman Tuhan katakan bahwa mereka ketakutan, bukan hanya ketakutan, tapi gentar ketakutan. Melihat peristiwa yang luar biasa, melihat gempa yang hebat itu terjadi. Dan bukan saja itu, masalahnya batu terguling. Mereka ketakutan sebagai tentara. Ada sebuah hal yang dilakukan sama Allah, yaitu materai yang sudah ditaruh oleh raja itu tercabut. Di zaman itu, kalau raja sudah menaruh materai, itu tanda pengesahan. Tidak boleh seorang pun sentuh. Dan kalau kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-64 dan Matius 27, sebab kita lihat kenapa sehingga para serdadu ini ketakutan. Alasannya para serdadu bukan hanya gempa yang membuat mereka ketakutan, tetapi ayat yang ke-64, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk menjuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, dan seterusnya. Ayat 66, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeraikan kubur itu dan menjaganya. Ada materai raja di sana, ada materai wali negeri di sana, dan tak boleh seorang pun menyentuh kubur itu, apalagi membukanya. Maka mereka ketakutan, karena habislah mereka. Kalau berita ini sampai ke wali negeri, maka semua mereka bukan hanya dicoba, pasti mati. Karena mereka tidak melaksanakan tugas dengan baik untuk menjaga kubur, dan mereka merendahkan materai raja. Materai lambang kekuasaan kehebatan seorang raja sudah ditaruh di atas kubur itu. Malah tentara-tentara ditugaskan untuk menjaganya, kok membiarkan kubur itu terbuka. Mereka ketakutan luar biasa karena nyawa mereka terancam dengan kejadian yang baru terjadi. Jabatan mereka, nyawa mereka juga di ujung tanduk. Itulah alasan kenapa mereka ketakutan sampai gentar, sampai seperti orang mati melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tapi yang kedua, mereka juga ketakutan semua yang terjadi itu. Tapi kita merenungkan dari kebagian firman Tuhan ini, bahwa tidak ada kuasa, kekuatan apapun di bawah kolong langit ini yang bisa membatasi dinamos atau dinamik Allah bekerja. Kuasa Allah dalam Alkitab bicara tentang dinamos atau dinamik. Kekuatannya sama dengan ledakan dinamik, sehingga tergoncangnya begitu. Waktu Yesus mati, gempa bumi terjadi, goncang mereka semua. Waktu Yesus mati, gempa bumi juga terjadi, goncang. Dinamos Allah, kekuatan Allah tidak bisa dibatasi oleh kekuatan atau kuasa manusia seperti apapun. Itu yang kita imani dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita imani. Kebangkitan Tuhan itu bukan hanya memberikan kepastian keselamatan kepada kita, tetapi memberikan jaminan yang pasti dalam hidup kita, bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Oleh materai raja kah? Oleh kekuatan serdadu-serdadu yang perkasa, serdadu-serdadu yang banyak? Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Allah. Kita saksikan sendiri kenyataannya. Gempa bumi terjadi, malaikat turun dan hanya menggeser batu itu, lalu duduk di atasnya. Sampai sekali ya, saya tidak ada perkara yang terlalu sulit dalam hidup kita yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Perkara apa di hadapan kita yang lebih besar
dari batu itu, batu yang dimateraikan oleh seorang raja saat itu, oleh seorang wali negeri Syria saat itu. Batu persoalan kita yang seperti apa yang menutup mata hati kita, membuat kita ragu akan kuasa Tuhan, membuat kita ragu akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Persoalan masalah kehidupan silih berganti dalam hidup kita, tapi kita percaya bahwa kita punya Allah yang melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita punya Allah yang sudah menang atas maut. Apa yang lebih hebat dari maut itu? Apa yang lebih hebat dari maut dalam hidup kita? Bukankah kemarin waktu Delta itu semua orang cari oksigen? Bahkan ada cerita ada seorang kaya yang punya kekayaan yang luar biasa, katanya sangat kaya, tapi hanya gara-gara gak dapat tabung oksigen, dia mati dan tinggalin kekayaannya. Sampai bilang betapa berharganya oksigen dibandingkan dengan segala kekayaan yang dia miliki. Dia mau menukar, bahkan mau menukar satu tabung oksigen yang kecil saja dengan satu mobil BMW katanya, pun gak dapat, pun gak dapat. Betapa mahal dan berharganya nyawa, betapa mahal dan berharganya kehidupan. Tapi Allah menggantikan, Yesus menggantikan itu di kayu salib dan telah memberikan kemenangan. Sehingga kita punya kepastian keselamatan di dalam Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan di dalam Roma 15 katakan tidak menjadi sia-sia. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, maka kepercayaan kita sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi karena Yesus bangkit, kita punya kepastian keselamatan di dalam Tuhan. Dan kita punya kepastian bahwa Yesus sanggup menolong kita untuk masalah apapun yang kita alami dalam hidup kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita membaca bagian firman Tuhan selanjutnya di dalam ayat yang akan tetapi malaikat Tuhan itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua dari bagian firman Tuhan ini, kita juga membandingkannya dalam Matius 26 ayat 31. Pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus bilang begini, boleh buka boleh tidak. Matius 26 ayat 31 sampai 32. Yesus bilang anak manusia akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Sebelum Yesus mati, Yesus sudah berulang kali bicara pada murid-muridnya. Tetapi pada saat peristiwa penyaliban yang luar biasa itu terjadi, mereka pun manusia. Kalau kita bilang, kok penakut banget ya itu para murid Yesus, belum tentu juga kita kuat sebagai pengikut Yesus pada saat itu. Ketika di depan kita ada senjata dan orang mengejar murid-murid Yesus. Petrus kenapa ketakutan? Kenapa sampai Petrus menyalahkan Yesus? Kegentaran yang luar biasa. Pemimpin dan guru mereka yang bagi mereka adalah Tuhan, sekarang ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Apalagi yang mereka harapkan? Bukankah kita juga seperti itu ketika masalah pergumulan silih berganti dalam hidup kita? Kita lupa janji Tuhan, kita lupa firman Tuhan yang sudah Tuhan beri bagi kita, bahwa Tuhan menyertai kita. Tidak ada persoalan yang sulit di hadapan Tuhan. Tuhan mampu menolong kita. Tetapi tiba-tiba ketika vonis dokter datang, ketika penyakit yang luar biasa datang menyerang tubuh kita, ketika masalah bertubi-tubi terjadi dalam hidup kita, bukankah kita juga bisa seperti ini? Lupa pada janji Tuhan. Kegentaran itu membuat murid-murid Tuhan lupa pada janji Tuhan. Semalam sebelumnya Yesus masih bilang, aku akan mati, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Sehari sebelum peristiwa
gembala akan ditahan dan domba akan tercerai-berai. Dan itu terjadi persis seperti apa yang terjadi hari ini. Hari ini kita belajar bahwa Allah, kita punya Allah yang tidak pernah ingkar janji dalam hidup kita. Sekalipun seringkali kita anggap Allah lupa sama kita, atau Allah lalai menepati janji. Seolah-olah kok Allah biarin kita ya. Yesus, kenapa kok biarin saya dalam keadaan yang seperti ini? Sudah lama Tuhan, sudah lama saya mengalami hal ini. Sudah lama kok seperti pembiaran Tuhan berikan. Tuhan lakukan pembiaran itu dalam hidup saya. Tapi bukankah kita ingat Abraham itu menanti anaknya sampai dia umur 100 tahun? Bukankah pada Sarah sudah mati haid baru dia menerima janji memiliki seorang anak? Berapa lama kita menunggu janji Tuhan itu dalam hidup kita? Berapa lama kita menanti jawaban itu dalam hidup kita? Sehingga kita sudah protes sama Tuhan. Kita sudah bilang Tuhan tidak lagi berkuasa. Semua janji Tuhan itu palsu. Semua janji Tuhan itu bohong. Akhirnya kita sudah lagi tidak cari Tuhan dalam hidup kita. Kita hidup semau kita, menjalani hari-hari kita semau kita. Kita tidak lagi mencari Dia karena kita kecewa, karena kita marah dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak setia pada janjinya atas hidup kita. Di kayu salib Yesus juga mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Itu kedagingan kita. Ada saat-saat dalam hidup kita Allah tahu bahwa kita merasa seperti ditinggalkan sama Tuhan. Tapi hari ini Tuhan Yesus ingatkan kita dengan janji firman Tuhan, jaminan firman Tuhan, bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau kita pernah terima janji Tuhan dalam hidup kita, hari ini mungkin kita belum menerima jawaban, besok belum, tapi Allah pasti, sepasti Dia yang berjanji bagi kita. Allah pasti menepati janjinya, sepasti Allah yang berjanji buat kita. Jangan ragu akan Tuhan. Jangan pernah ragukan Dia dalam hidup kita. Pegang firman Tuhan. Hari ini kok kadang-kadang kita setia sama Tuhan, lalu orang yang di sebelah tetangga kita yang gak mau setia sama Tuhan, lu cari apa dari dulu sampai sekarang? Tuhan Yesus katakan mau datang, gak datang-datang. Memang saat ini kita berjuang bukan lagi menantikan kebangkitan Tuhan, karena Yesus sudah bangkit, amin. Yesus sudah bangkit, amin, dan memberikan kekekalan dalam hidup kita. Tetapi hari ini kesetiaan kepada Dia, karena kita percaya Dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua, membawa kita ke tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Yes, itu yang membuat kita taat dan setia menjalani hari-hari kita selama kita dalam perantauan di dunia ini. Ini tempat ziarah kita, ini bukan tempat kita yang sesungguhnya, amin. Kita bukan warga kerajaan dunia. Kita tinggal di dunia, memang kita juga warga kerajaan dunia, kita juga warga negara Indonesia. Tetapi kita sesungguhnya, kewarganegaraan kita yang sesungguhnya adalah warga negara kerajaan Allah, amin. Ini tempat persinggahan kita. Namanya tempat persinggahan, banyak hal yang kita lewati dalam hidup di dunia. Banyak keadaan-keadaan yang berat, banyak pencobaan, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah janji Tuhan bahwa Allah sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Di sana tidak lagi ada air mata. Di sana hanya ada sukacita, sorak-sorai dan kebahagiaan bersama dengan Dia. Penderitaan saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita terima bersama dengan Bapa. Kami itu tetaplah berjuang
berjuang, tetap taat, tetap setia, sekalipun sulit hari-hari. Mau ke gereja, bentar lagi ada ini, ada ini, ada ini. Kalau memang harus ibadah di rumah karena sakit, karena keadaan yang tidak memungkinkan kita datang ke gereja, beribadahlah dari rumah. Tapi beribadah sungguh-sungguh, bukan nonton ibadah. Tidak dilihat pendeta, tidak dilihat oleh hamba Tuhan pada saat kita ibadah, tetapi kita langsung dilihat sama Tuhan. Ibadah kita yang sesungguhnya bukan di gereja, Bapak Ibu, tapi pada saat kita sendiri di kamar, apa yang kita lakukan, itulah kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Siapa kita dan apanya kita bukan dilihat orang, tetapi siapa kita dan apa adanya kita adalah dalam kesendirian kita, dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu kita yang sesungguhnya. Mari kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita mencari Tuhan bukan hanya untuk dilihat orang, terlihat rohani, terlihat luar biasa, tetapi kita mencari Tuhan karena kita mau pengen selalu rindu dekat dengan Dia. Kita membaca Alkitab bukan hanya karena ada laporan baca Alkitab, nanti ditanya sama Ibu Mei, kenapa belum baca Alkitab hari ini? Tidak, kita membaca Alkitab karena kita haus dan rindu akan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita gak kuat. Saya harus jujur sama Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Tanpa firman Tuhan siapapun kita goyah. Kita butuh Tuhan. Hari-hari semakin tidak mudah, hari-hari semakin sulit. Kita butuh Tuhan, kita butuh firman Tuhan yang menopang hari-hari kita, sehingga kita kuat. Kita tidak menjadi goncang, kita tidak menjadi takut. Dalam Alkitab 365 kali Yesus katakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kenapa harus berulang kali jangan takut? Karena kita manusia ini setiap hari, anak-anak Tuhan sekalipun, setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak hal yang membuat kita gentar, khawatir dan takut. Betul? Betul apa benar? Benar dan betul. Kita diperhadapkan dengan banyak suasana dalam hidup kita yang membuat kita takut dan gentar. Jangankan kita, saya sering katakan Petrus yang pagi siang malam selama 3,5 tahun berada di samping Yesus. Itu murid Yesus yang bilang, sekalipun mereka menjadi goncang, sekalipun mereka meninggalkan engkau, aku ini tidak pernah meninggalkan engkau. Pukul dada kalau dia bilang begitu. Ternyata sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Kita setia kepada Tuhan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Caranya hidup bergantung dengan Tuhan karena kita tahu kita lemah. Kalau orang yang gak cari Tuhan itu karena tahu dia hebat, bisa jalan sendiri dengan kekuatannya sendiri. Tapi kalau kita tahu kita lemah, tanpa Tuhan tidak bisa. Tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan kita tidak kuat melawan dosa. Tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan kita tidak kuat melawan dunia ini. Karena kita sadar kita manusia lemah, kita sadar kita manusia yang sangat rentan. Maka kita butuh Tuhan, kita bergantung sama Tuhan setiap saat, setiap hari kita dekat sama Tuhan. Kalau orang sudah merasa diri benar, merasa diri saleh, mereka diri suci, merasa diri mulia, ya sama kayak imam-imam kepala. Jalan dengan jubah terus lurus. Soalnya dia paling mulia, benar dan kudus. Tidak ada orang lain yang lebih mulia daripada mereka. Bukan seperti orang-orang Farisi yang hanya menaati firman Tuhan dengan letter-letter. Sampai Tuhan Yesus bilang, iya engkau memberi persembahan, engkau rajin memberi persembahan, tetapi orang tuamu gak kau urus. Sia-sia semua ibadahmu. Haleluya. Mari kita pegang firman Tuhan hari ini dalam hidup kita. Allah setia dengan janjinya atas hidup kita. Yang Allah mau kita menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9. Allah tidak lalai menepati janjinya, sekalipun dia anggap kelalaian, tapi Allah tidak pernah lalai menepati janjinya
atas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap taat, tetap setia, tetap berjaga-jaga dan berdoa. Tetap pegang firman Tuhan dan jalani firman Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur untuk setiap persoalan, bersyukur untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan pertumbuhan iman seorang anak Tuhan terjadi pada saat penderitaan. Pada saat kita menderita, pada saat kita bergumul, bukannya pada saat itu kita baru mencari Tuhan. Seringkali begitu toh. Maka bersyukurlah atas pergumulan dan masalah hidup yang Tuhan izinkan. Karena pada saat itu kita akan sungguh-sungguh tahu bahwa kita butuh Tuhan. Bukan karena kekuatan kita menjalani hari-hari, tapi karena Tuhan. Dan pertumbuhan rohani itu terjadi dengan pembacaan firman Tuhan. Hanya itu kuncinya. Pertumbuhan rohani terjadi kalau mau bertumbuh, baca firman Tuhan. Mau bertumbuh, terima penderitaan, persoalan, masalah yang terjadi dalam hidup kita dengan ucapan syukur karena kita dituntut melaluinya. Yang kemudian bagian firman Tuhan ini kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-13, saya minta bapak-bapak dengan suara yang kencang. Haleluya. Ada satu orang bapak-bapak, ayat yang ke-13. Gak ada yang mau baca. Ayat yang ke-13 dari Matius 28 tadi. Dusta mahkamah agama, tentang dusta mahkamah agama. Ini gak baca karena ngantuk atau Matius masih ayat yang sama. Matius 28 ayat 13. Matius 28 ayat 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Yang berikut, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan bicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, praktek penyuapan itu bukan baru terjadi saat ini. Bahkan yang paling mengerikan adalah praktek penyuapan ini dilakukan oleh para imam kepala. Kenapa demikian? Kenapa para imam kepala harus mengambil bagian dalam hal yang sebodoh itu? Mereka tahu kebenaran, bukan mereka tidak tahu kebenaran. Mereka sangat tahu kebenaran. Bahkan mereka itu taat, sangat taat terhadap hukum Taurat. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini ditulis dusta mahkamah agama. Kenapa? Karena harga diri mereka sebagai mahkamah agama dipertaruhkan di sini. Kalau kita baca ayat sebelumnya di dalam Matius 27 ayat 64 sampai 66 tadi, mereka datangkan ke Pilatus. Para imam kepala ini datang ke Pilatus. Mereka meminta kepada Pilatus bilang, coba kita baca, saya ajak kita semua baca bilang ayat 63 itu. Dan mereka berkata, para imam ini, para imam kepala dan orang Farisi ini bilang begini. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu. Jadi mereka menganggap Yesus penyesat. Bahwa Yesus pernah berkata bahwa dia akan mati tapi 3 hari dia akan bangkit. Jadi tolong kasih penjaga, dan cerita kayak begitu. Tolong Pak kasih kompi besar untuk menjaga kuburan itu dengan materai raja sehingga murid-murid tidak bisa untuk membuka materai raja itu. Tapi pada kenyataannya penjaga-penjaga itu datang bersaksi pada mereka. Kesaksian yang pertama itu kesaksian yang benar. Penjaga-penjaga datang ke kota itu menyiarkan yang benar. Mereka menceritakan yang benar. Tapi dengan ketakutan yang pastinya karena materai raja itu terlepas. Sehingga mereka dengan datang ketakutan mereka langsung temuin mahkamah agama. Mereka nggak datang ke wali negeri. Kalau datang ke wali negeri selesai hidup mereka. Mereka datang ke mahkamah agama.
agama Yahudi. Mereka ceritakan semua yang terjadi, persis apa yang mereka lihat. Dengan ketakutan tadi mereka datang. Dan langsung para pemuka agama ini berunding, dan hasilnya mereka memutarbalikan fakta. Kejahatan yang luar biasa yang tercatat dilakukan oleh para imam kepala dan tua-tua Yahudi pada saat itu, yaitu mereka mengubah fakta yang disampaikan awal oleh penjaga itu dengan merekayasa peristiwa kebangkitan itu kembali demi harga diri mereka. Oh haleluya. Mereka tahu bahwa mereka salah menduga Yesus penyesat. Ternyata Yesus bukan penyesat. Mereka pikir Yesus pembohong. Ternyata tidak. Yesus beneran bangkit. Bangkit di hari ketiga. Seperti apa yang dikatakan. Harusnya sebagai pemuka agama saat itu yang melihat fakta yang terjadi, harusnya mereka sadar loh. Tapi memang kedegilan hati menutup mata mereka. Itu firman Tuhan yang bilang. Kekerasan hati, kedegilan hati mereka yang didasarkan pada awalnya memang mereka sudah iri hati dengan Yesus. Kalau kita baca di sebelum-sebelumnya, mereka iri hati dengan Yesus, melihat Yesus membuat mujizat yang banyak. Mereka Yesus melayani dengan kuasa, sedangkan mereka tidak. Mereka iri dengan Yesus. Mereka sudah datang ke wali negeri, menghadap wali negeri dan memberi kesaksian seolah-olah mereka paling benar. Dan mereka, kalau apa yang mereka katakan itu seperti keputusan Allah tuh. Apa yang imam-imam kepala katakan berarti itu sama kayak kalau di sini sekarang dalam hadis, ya, nggak bisa dibantah. Itu sama kayak keputusan Allah. Sehingga mereka, wah, kalau mereka tiba-tiba mengakui bahwa Yesus bangkit berarti harga diri, bos. Akhirnya demi harga diri mereka jatuh dalam dosa yang dikatakan firman Tuhan yang dibenci oleh Allah. Kita membaca dosa yang dibenci oleh Allah dalam Amsal pasal 6. Enam perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segala lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Tapi demi harga diri mereka menyembur-nyemburkan kebohongan. Padahal mereka tahu dalam Taurat jelas firman Tuhan katakan 6 hal yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 hal yang menjadi kekejian bagi hatinya. Di dalamnya salah satunya adalah saksi dusta, bahkan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Mereka tahu itu, tetapi mereka melakukannya. Karena apa? Hati mereka dibiarkan. Mereka membiarkan hati mereka dikuasai oleh iri hati dan kebencian selamanya. Mari jaga hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Jaga hati dan jaga mulut kita supaya kita tidak dibenci oleh Tuhan. Katakan ya di atas ya, dan katakan tidak di atas tidak. Tetap katakan kebenaran. Kenapa pada serdadu harus ikut maungi para imam? Jabatan mereka terancam dan dapat bonus nempel. Apapun pilihannya bagi orang percaya, tetap kebenaran Tuhan yang nomor 1. Amin. Jangan tukarkan kebenaran. Jangan tukarkan kebenaran dengan dusta. Hanya demi jabatan, hanya demi uang, berapapun harganya. Sering kita bilang, kok siapa tuh murid Tuhan Yesus Yudas kok kejam banget, yang hanya lebih uang yang segitu kecil dia harus menyerahkan nyawa Yesus.
Tapi bukankah dalam hidup kita seringkali waktu untuk Tuhan kita tukarkan dengan kepentingan pribadi kita yang bagi kita lebih penting dari waktu kita untuk Tuhan? Mari Tuhan yang nomor satu dalam hidup kita, kebenaran Tuhan yang nomor satu dalam hidup kita. Katakan ya di atas ya, dan jadilah saksi yang mengatakan kebenaran. Pilihlah jalan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan itu. Mereka perempuan lemah yang bagi orang Yahudi dalam tradisi Yahudi tidak diperhitungkan. Makanya kesaksian mereka tidak dianggap. Perempuan itu gak ada artinya, mau saksi seperti apapun gak ada artinya pada saat itu. Kesaksian yang diterima adalah kesaksian para lelaki. Dan pada saat itu saksi mata, ada 2 orang saksi mata kejadian, perempuan-perempuan dan serdadu-serdadu. Ada 2 kelompok. Nah, serdadu-serdadu sudah disuap Bapak Ibu. Disuap demi jabatan, disuap dapat bonus amplop. Ketika pilihan itu datang dalam hidup kita, apa yang kita pilih? Kita berdusta, kita dikasih bonus amplop banyak, terus jabatan kita aman, bahkan mungkin dinaikin. Tapi kalau kita berkata jujur, apa adanya, dibenci pastinya. Yang kedua, jabatan kita pasti hilang, udah pasti. Jangan kita juga, nyawa kita juga hilang. Yang terakhir tadi apa ya? Kehilangan bonus. Daging kita milih mana? Milih yang aman dan nyaman toh buat kita. Tapi jalan yang sempit yang Tuhan suruh kita pilih. Kami Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jalan mengikut Tuhan memang sempit dan sulit, tetapi tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan buat kita. Karena itu mari kita lebih memilih jalan yang sempit dan sulit itu daripada jalan yang lebar seperti di dalamnya segala kenikmatan ada, tetapi kita kehilangan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita di kayu salib. Mari jadi orang yang taat dan setia. Kita bersyukur untuk kebangkitan Tuhan, tetapi kita harus imani dalam hidup kita bahwa kita punya Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Tidak ada satupun kuasa yang membatasi Dia. Yang kedua, jadilah orang yang tetap setia dalam keadaan apapun. Kita pegang janji firman Tuhan dan kita tetap setia dalam jalan hidup kita. Dan jadilah orang yang berkatakan benar di atas benar dan tidak di atas tidak. Memilih berdiri pada kebenaran, sekalipun karena itu kita dibenci, tetapi tetaplah dalam kebenaran, seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita itu. Sesungguhnya mereka ketakutan. Mereka ketakutan karena apa? Ancaman yang saat ini sebentar lagi mereka akan terima. Kalau mereka mengatakan kebenaran bahwa Yesus bangkit, mereka pasti diancam oleh pemuka-pemuka Yahudi. Dan memang setelah itu kan penganiayaan terjadi pada orang percaya. Gereja ulang-ulang mengalami penganiayaan luar biasa karena kesaksian mereka tentang Kristus. Sedangkan pemuka agama sudah menyuruh menutup cerita itu dan menyemburkan cerita kebohongan. Tapi bagi kita orang-orang benar, sekalipun pedang di depan kita untuk menyangkal Tuhan, tetap Tuhan yang nomor satu dalam hidup kita. Amin. Hari-hari yang kita lewati, kita akan menuju ke sana. Kalau Tuhan angkat kita, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita melewati masa-masa yang sulit itu, saya mengatakan firman Tuhan hari ini, apapun di depan kita, pedang atau apapun di depan kita, tetap Yesus yang tetap kita pegang sampai akhir hayat kita. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan yang Tuhan beri bagi kami. Kebangkitan memberikan jaminan keselamatan bagi kami, bahwa kepercayaan kami kepada Tuhan tidak sia-sia. Kami mendapatkan kepastian di dalam Engkau. Tapi tolong kami juga Tuhan dalam perjuangan hidup di dunia ini yang tidak mudah. Kami memohon kekuatan iman daripada Tuhan untuk kami tetap taat dan setia. Kami pegang firman Tuhan bahwa Engkau lebih besar dari setiap masalah, persoalan, batu pergumulan yang kami alami dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih besar dari kuasa-Mu, dinamos-Mu yang luar biasa itu.
Engkau sanggup berkarya, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi kami. Tetapi kalau Engkau izinkan kami dalam pergumulan kesulitan, kami tahu Engkau sedang mengajar kami, mendidik kami untuk bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, bahwa Engkau tidak pernah lalai akan janji-Mu atas kami, sekalipun mungkin kami sering menganggapnya sebagai sebuah kelalaian. Engkau yang pasti, Engkau ya dan pasti dalam segala karya-Mu, sepasti Engkau yang berjanji bagi kami. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi pembawa-pembawa kabar yang benar dimanapun kami berada. Kami hidup dalam kebenaran, dan kami memberitakan kebenaran itu dengan kesungguhan hati. Kami tidak kompromi dengan dosa, tetapi kami menyatakan kebenaran dengan sesungguhnya, mengatakan iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Jaga hati kami Tuhan, jaga hati kami, supaya kami tidak terpengaruh dengan tawaran dunia ini. Jangan karena jabatan, jangan karena uang, jangan karena dunia, kami menukarkannya dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tolong kami, kuatkan kami, mampukan kami ya Tuhan. Kami manusia lemah yang gampang tergoncang, tetapi kami tahu bahwa bersama Engkau dan di dalam Engkau kami kuat. Jadikan kami saksi yang menceritakan kebenaran kerajaan Allah, saksi Tuhan yang menceritakan tentang kuasa Allah dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Baiklah, musik mengucap pujian kita langsung aja kepada persembahan. Dia udah siap tadi. untuk persembahan. Mari kita semua segala puji dan syukur Tuhan kami ucapkan segala Haleluya. Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan, juga luar biasa kasih karunia dan anugerah-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami juga bisa memberikan persembahan. Biar persembahan itu juga Tuhan kita memuliakan Tuhan dan memperoleh. Amin Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan dulu dari permohonan dan permohonan Tuhan dalam nama Yesus. Kita tetap kedua kepala, kita masuk di dalam doa bagi bangsa dan negeri kita. Minta Ibu Yuli berdoa bagi negeri ini. Jesus.
sejahtera. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Bapa. Terutama Tuhan mohon belas kasih untuk kita ya Bapa Indonesia ya Bapa. Tuhan kau berkati negeri kami Tuhan, kau pimpin negeri ini Tuhan, supaya makin hari boleh Tuhan Tuhan Yesus. para pemerintahnya Tuhan ya Bapa. Tuhan berkati mereka tempatkan mereka ya Bapa. Terutama berikan roh kata-kata Engkau ya Bapa, supaya mereka boleh bekerja sungguh-sungguh Tuhan untuk kepentingan bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau juga pimpin Tuhan dari Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke ya Bapak, supaya firman Tuhan boleh disebar luaskan ya Bapak, apa itu ke pelosok-pelosok kota maupun di pelosok-pelosok daerah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hal yang jadi Tuhan, kami mohon Tuhan juga memulihkan Tuhan ekonomi Indonesia ya Bapak. Terutama Tuhan masih dia dalam menghadapi COVID ini ya Bapak, supaya Engkau juga pimpin Tuhan, supaya COVID ini Tuhan boleh dihancurkan ya Bapak. Amin, Boleh Yesus. kembali hidup bebas ya Bapak, hidup damai di Indonesia ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan yang berdoa di situ ya Bapak. Haleluya Yesus, amin. Amin. Saya mau berdoa bagi ulang tahun. Ada? Ada nih. Ada lima. Siapa nih? Ada free Pak. Oh, nanti kita doakan dari sini aja. Ada lagi yang lain? Oke, kita tundukkan kepala. Kami berdoa bagi hamba-Mu Pak Jeffrey. Tuhan tolong dia dalam keadaan yang tidak sehat. Tuhan jamah dia, sehingga apa yang Tuhan mau bagi hidupnya berlaku dalam hidupnya. Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Tuhan tolong kuatkan keluarga, anak istri untuk terus melayani hamba-Mu ini sampai pada saat yang Tuhan tentukan. Berkati keluarga ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa buat orang-orang sakit. Kami saat ini berdoa Tuhan buat jemaat yang mengalami sakit, yang belum bisa bangun, yang masih duduk di kursi roda. Kami berdoa buat Tante Heni, Tuhan baik baginya sampai hari ini. Tuhan ada memberikan kehidupan kepadanya. Kami tahu bahwa itu rancangan Tuhan terlalu besar baginya. Dia ada di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan masih memakai dia dalam keadaan yang seperti ini untuk berdoa bagi negeri, bagi bangsa, bagi anak-anak Tuhan, bagi jemaat. Kami berterima kasih dan saat ini kami dukung dalam doa. Berikan kekuatan kepada hamba-Mu ini Tuhan, sehingga ia tetap setia walaupun dalam keadaan yang seperti dia hadapi saat ini. Kami tahu satu kali semua ini akan berlalu dan Tuhan akan memberikan pertolongan yang luar biasa, yang dahsyat dalam hidupnya. Kami berdoa buat keluarga besarnya, anak cucu menantu. Tuhan tolong sehingga mereka tetap setia melayani hamba-Mu ini untuk sebagai keluarga, sebagai anak, untuk tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka semuanya yang telah melaksanakan apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Hai anak-anak, menghormati orang tuamu. Tuhan tolong. Kami serahkan juga kalau ada jemaat kami yang kami tidak tahu bahwa mereka dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Dan pada akhirnya jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu.
keluarkan suaramu, apa yang kau doakan pada saat ini. Saya yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita akan menjawab doa itu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa, Kau mendengar setiap doa dari anak-anak Tuhan yang hadir pagi hari ini di hadapan Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, biar kekuatan Tuhan menyertai mereka dari hari ke hari. Di tengah-tengah kesukaran yang kami alami, di tengah-tengah dunia yang fana ini, mereka boleh kuat, mereka boleh bertahan, mereka boleh sehat, mereka boleh tetap bersuka cita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan kami percaya itu terjadi bagi kami sekalian, karena Tuhan berkata, aku beserta dengan engkau sampai kesudahan alam. Kami percaya itu terjadi bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan menyertai jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang mengalami banyak masalah, kami percaya satu persatu akan tertolong dan diselesaikan oleh Tuhan. Dan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Peliharakanlah jemaat-Mu ya Tuhan. Dan damai sejahtera-Mu menyertai jemaat Tuhan, sehingga rumah tangga, keluarga semua hidup damai di dalamnya. Tuhan tolong. Kami berdoa buat tangan-tangan yang berkorban, Tuhan berkati dengan berlipat kali ganda. Dan kami berdoa buat mereka yang sudah melayani Tuhan hari ini Tuhan. Baik itu musik, baik itu liturgi singer, baik itu LCD ataupun itu sound system. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat yang sudah mengambil waktu hadir pada hari ini, Tuhan beserta dengan mereka. Mari buka tanganmu, angkatlah tanganmu, dan kita menerima berkat yang Tuhan persiapkan bagi kalian semuanya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan mengarahkan wajah kepadamu untuk memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati kantormu, memberkati keluar masukmu. Terimalah berkat yang Tuhan sudah siapkan bagimu, dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semangat kebangkitan Kristus hadir dalam setiap pribadi kita. Terima kasih untuk Bu Mary.